Perhatikan pelarutan beberapa garam di dalam air berikut ini. Yang pertama adalah CH3COONH, NH4Cl, CaCO3, NH4F, Na2SO4, KCl, dan yang terakhir adalah NH42 kali SO4. Yang pertama adalah CH3COONA. CH3COONA dilarutkan ke dalam air akan terionisasi menjadi ion CH3CO- dan ion Na positif. Ion CH3CO negatif akan bereaksi dengan air membentuk CH3COOH dan ion OH negatif. Sementara ion Na positif tidak bereaksi dengan air. Nah, ion CH3CO negatif yang bereaksi dengan air ini merupakan reaksi kesetimbangan, sehingga reaksi ini mengalami hidrolisis sebagian karena hanya sebagian ion dari garam membentuk atau bereaksi dengan air membentuk ion OH negatif. Apakah sifat dari larutan garam ini? Jelaskan penyebabnya. Ketika NH4Cl dilarutkan ke dalam air, akan terionisasi menghasilkan ion Cl negatif dan ion NH4 positif. Ion NH4 positif dari garam akan bereaksi dengan air membentuk NH4OH dan ion H positif. Sementara ion Cl negatif dari garam tidak bereaksi dengan air. Hanya ion NH4 positif dari garam yang bereaksi dengan air, sehingga hanya sebagian ion dari garam yang bereaksi dengan air, atau disebut sebagai hidrolisis sebagian, menghasilkan ion H positif. Apakah sifat larutan garam ini? Jelaskan penyebabnya. Yang berikutnya adalah CaCO3. Ketika CaCO3 dilarutkan ke dalam air, akan terionisasi menghasilkan ion Ca2 positif dan ion CO3 2 negatif. Ion CO3 2 negatif akan bereaksi dengan air membentuk ion OH negatif dan ion HCO3 negatif. Sementara ion Ca2 positif tidak bereaksi dengan air. Hanya ion CO3 2 negatif dari garam yang bereaksi dengan air, sehingga hanya sebagian ionnya yang terhidrolisis. Apakah sifat dari larutan garam ini? Jelaskan penyebabnya. Ketika NH4F dilarutkan ke dalam air, akan terdisosiasi atau terionisasi menghasilkan ion NH4 positif dan ion F negatif. Ion H positif, NH4 positif, dan ion F negatif akan bereaksi dengan air menghasilkan ion NH4 positif bereaksi dengan air menghasilkan ion H positif, sedangkan ion F negatif dari garam akan bereaksi dengan air menghasilkan ion OH negatif. Nah, keseluruhan ion dari garam bereaksi dengan air membentuk asam dan basa pembentuknya. Sehingga garam ini mengalami seluruh hidrolisis, yakni hidrolisis total. Apakah sifat dari larutan garam ini? Jelaskan penyebabnya. Yang berikutnya Na2SO4. Ketika Na2SO4 dilarutkan ke dalam air, akan terionisasi atau terdisosiasi menghasilkan ion SO4 2 negatif dan 2 ion Na positif. Ion Na positif atau ion SO4 2 negatif tidak bereaksi dengan air, sehingga tidak ada ion dari garam yang bereaksi dengan air. Maka garam ini tidak terhidrolisis. Bagaimanakah sifat dari larutan garam ini? Jelaskan penyebabnya. Yang berikutnya adalah KCl.
KCl jika dilarutkan ke dalam air akan terdisosiasi menghasilkan ion K positif dan ion Cl negatif. Ion K positif dan ion Cl negatif dari garam tidak bereaksi dengan air, sehingga tidak ada ion dari garam bereaksi dengan air. Maka garam ini tidak mengalami hidrolisis. Bagaimanakah sifat dari larutan garam ini? Jelaskan penyebabnya. Yang terakhir adalah NH4 2 kali SO4. Ketika NH4 2 kali SO4 dilarutkan ke dalam air, akan terdisosiasi ataupun terionisasi menghasilkan ion NH4 positif dan ion SO4 2 negatif. Nah, ion dari NH4 positif akan bereaksi dengan air menghasilkan ion H positif. Nah, sementara ion SO4 dari garam tidak bereaksi dengan air. Hanya sebagian ion dari garam yang bereaksi dengan air, sehingga garam ini hanya mengalami hidrolisis sebagian. Bagaimanakah sifat dari larutan garam ini? Jelaskan penyebabnya.